Literasi digital dalam pembelajaran multikultural oleh Martiana Musalmah dengan NIM 2281010070. Hadirin sekalian, pada bagian lanjutan ini kita memasuki satu isu strategis dalam pendidikan abad ke-21, yakni tentang literasi digital dan hubungannya dengan pembelajaran multikultural. Pada dokumen yang kita kaji ini menegaskan bahwa literasi digital ini bukan hanya keterampilan teknis, akan tetapi juga kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi, komunikasi, dan interaksi pada ruang digital multikultur. Nah, disinilah peran guru, terutama bagi guru PAI, menjadi sangat penting karena sebagai pembimbing nilai atau value navigator di tengah kemajemukan budaya dan arus informasi digital. Mengapa literasi digital ini penting dalam pembelajaran multikultural? Ada 3 urgensi utama. 1. Keragaman budaya ini semakin kompleks, di mana peserta didik hidup dalam ruang sosial yang heterogen, berinteraksi dengan beragam budaya, nilai, bahasa, dan identitas, terutama melalui internet. Yang kedua, informasi ini tidak lagi netral. Pada media digital ini menyajikan informasi bercampur seperti fakta, opini, bias, bahkan ujaran kebencian, yang mana siswa ini perlu memiliki kemampuan filtrasi, evaluasi, dan berpikir kritis. Yang ketiga, pembentukan karakter multikultural. Literasi digital ini membantu siswa memahami perbedaan, mengelola konflik, dan membangun toleransi. Nilai inti pendidikan multikultur. Semua ini ditegaskan melalui penelitian bahwa literasi digital ini memperkuat toleransi dan kohesi sosial di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada dimensi literasi digital dalam pendidikan multikultural. Mengacu pada isi dokumen, ada 4 dimensi utama yang harus dikuatkan. 1. Akses informasi, di mana siswa perlu mampu menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berperspektif global. Platform digital ini menyediakan akses yang luas ke budaya dunia. Kedua, ada evaluasi kritis, yang mana kemampuan membedakan hoax, bias, stereotip, dan narasi ekstrim yang sering menyasar kelompok minoritas budaya. Yang ketiga, ada produksi konten, yang mana siswa tidak hanya mengkonsumsi, tetapi memproduksi konten digital yang etis, moderat, berbudaya, dan bermanfaat. Yang terakhir ada interaksi lintas budaya. TIK memungkinkan kolaborasi antar budaya melalui forum digital, video conference, proyek daring, dan sebagainya. Semua ini membangun empati dan kompetensi sosial global. Semua dimensi ini ditegaskan penting dalam berbagai penelitian pada dokumen. Selanjutnya ada integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Berikut strategi kunci yang diturunkan dari dokumen. Yang pertama, ada pembelajaran aktif berbasis teknologi. Beberapa contoh implementatifnya, yakni ada Project Based Learning atau PJBL dengan topik budaya lokal dan global. Yang kedua, ada analisis video, artikel, dan unggahan media sosial. Yang ketiga, ada diskusi daring multibudaya. Yang keempat, ada presentasi digital berbasis kelompok. Nah, melalui pendekatan ini dapat meningkatkan kritis, kolaboratif, dan toleransi budaya. Yang kedua, ada penguatan kompetensi digital guru, yang mana pada dokumen ini menekankan bahwa seorang guru yang kompeten secara digital mampu merancang pembelajaran inklusif dan dialogis untuk siswa yang beragam. Nah, program yang perlu dilakukannya adalah seperti pelatihan e-learning, pembuatan konten digital, manajemen kelas virtual, etika digital, dan penggunaan multimedia multikultur. Yang ketiga, ada inovasi media e-learning, di mana teknologi ini dapat memfasilitasi pengalaman belajar multikultural, seperti platform LMS, video interaktif, game edukasi, simulasi budaya, dan forum reflektif. Nah, media digital ini melatih berpikir kritis, analisis perspektif budaya, dan resolusi konflik.
Dan yang terakhir, ada pembentukan karakter multikultural berbasis digital. Nilai yang harus diasahnya adalah toleransi, anti-diskriminasi, empati, moderasi, dan kecerdasan sosial digital. Pada dokumen ini menegaskan bahwa pendidikan multikultural yang kuat akan dapat meminimalisir konflik sosial dan meningkatkan kohesi pada masyarakat. Selanjutnya ada peran guru dan institusi pendidikan. Ada dua simpul peran besar. Yang pertama, guru sebagai fasilitator multikultural digital, yang mana guru ini bertanggung jawab dalam beberapa hal, diantaranya satu, memilih materi digital yang inklusif, kedua, memediasi diskusi lintas budaya, yang ketiga, menangani misinformasi dan bias, yang keempat, membangun ruang aman atau safe space digital untuk siswa. Semua ini merupakan kompetensi pedagogis abad ke-21 yang tak terhindarkan. Peran yang kedua yakni sekolah ini sebagai ruang edukasi multikultural, yang mana sekolah ini perlu menyediakan infrastruktur digital. Yang kedua, membuat kebijakan anti-bullying dan anti-kekerasan budaya. Yang ketiga, mendorong kolaborasi lintas budaya. Yang keempat, mengembangkan kurikulum responsif digital multikultural. Ya, hal ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Selanjutnya ada tantangan utama. Dari dokumen, ada beberapa tantangan yang ditemukan. Di antaranya, yang pertama, ada ketimpangan akses digital. Dua, rendahnya literasi digital guru. Ketiga, konten digital yang bias budaya. Keempat, potensi konflik akibat ujaran kebencian. Yang keempat, kurangnya kurikulum integratif digital multikultural. Nah, disinilah pendidikan memainkan peranan sentral untuk merespons isu secara sistematik. Selanjutnya, ada rekomendasi implementatif. Untuk memaksimalkan integrasi literasi digital multikultural, saya merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, penguatan kurikulum multikultural berbasis digital, yang mana dapat mengintegrasikan aspek multikultural pada setiap mata pelajaran, termasuk pada pelajaran PAI. Yang kedua, pelatihan guru literasi digital profesional, yang mana seorang guru harus dapat mengelola pembelajaran berbasis teknologi secara interaktif. Yang ketiga, ada program peningkatan kesadaran moderasi digital, seperti anti-hoax, anti-kebencian, dan edukasi etika digital. Yang keempat, model PJBL lintas budaya secara online, yang mana siswa ini dapat mengerjakan proyek budaya secara kolaboratif. Yang kelima, adanya penguatan infrastruktur dan akses digital merata, yang mana gunanya ini agar semua siswa ini punya kesempatan belajar yang setara. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan satu gagasan. Literasi digital ini bukan hanya keterampilan, akan tetapi peradaban. Dan pendidikan multikultural bukan hanya wawasan, akan tetapi masa depan. Integrasi keduanya akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berwawasan global, berakhlak sosial, serta menyongsong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadaban. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.